Resesi tampaknya tidak akan lagi bisa dihindari Indonesia. Hal ini dipastikan setelah Presiden Joko Widodo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 masih minus. Jokowi memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 ada di angka minus 3% lebih. Namun ia mengklaim kondisi ini masih jauh lebih baik jika dibandingkan negara lain. Di kuartal ketiga ini, kita juga mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ini akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus, perkiraan kita di angka minus 3, naik sedikit. Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Tapi ini patut kita berikan tekanan untuk yang kuartal keempat. Jadi kuartal yang ketiga mungkin minus 3 lebih sedikit. Dan itu adalah trennya membaik, trennya positif. Ini yang harus ditekankan nanti kalau ada pengumuman di BPS. Trennya membaik, trennya positif dari 5,32 minus menjadi minus 3, sekian. Sulit rasanya menjaga laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini agar tidak terkontraksi. Pada kuartal 1 tahun 2020, ekonomi Indonesia masih tumbuh di angka 2,97%. Pada kuartal 2 atau masa awal pandemi corona, pertumbuhannya langsung terkontraksi dan anjlok ke angka minus 5,32%. Dalam beberapa hari ke depan, Badan Pusat Statistik akan merilis angka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi sedikit naik di angka minus 3%. Sementara itu, laju inflasi Indonesia tahun kalender Januari hingga Oktober 2020 ada di angka 0,07% atau 1,44% dari Oktober 2020 terhadap Oktober 2019. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Indef, Eni Srihartati memandang, ekonomi negara yang tumbuh minus di masa pandemi adalah sesuatu yang normal. Tapi hal yang paling penting menurutnya, pemerintah bisa mengendalikan agar kontraksi ekonomi di masa pandemi tidak semakin memburuk. Jadi saya setuju bahwa resesi tidak perlu sangat dikhawatirkan karena resesi ini intinya adalah kita tumbuh negatif. Ya, tapi Nah, dengan adanya pandemi ini tumbuh negatif itu sesuatu yang normal. Jadi kalaupun kita ingin sok kuat gitu nanti rilis BPS juga akan membuktikan bahwa kita memang akan tumbuh negatif di triwulan 3. Tapi poin pentingnya adalah bahwa bagaimana kita mampu mengendalikan agar kontraksi yang nanti kita alami itu tidak semakin memburuk. Itu kunci pertama. betul. Untuk kuartal 4 2020, Presiden Jokowi telah meminta seluruh kementerian untuk menggenjot belanja. Hal itu untuk mendorong permintaan masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga bisa membaik pada akhir tahun. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, jurang resesi tak terhindarkan. Pemerintah tidak ingin terlalu mempersoalkan istilah teknis resesi, tapi ingin fokus pada upaya dan pelaksanaan kebijakan ekonomi menghadapi resesi ini. Kita sudah mengalami resesi. Lalu apa saja upayanya? Kami akan bahas hal ini bersama staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo, serta pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Firmansyah. Ini rektor dari Universitas Paramadina, Bung Firmansyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya pertama ke Pak Justinus dulu. Pak Justinus, kalau kita bicara resesi, Indonesia saat ini sudah mengalami resesi. Meskipun tadi Pak Presiden mengatakan lebih baik dari negara-negara yang lain. Kita minus 5% pada kuartal sebelumnya, pada kuartal kali ini naik sedikit jadi minus 3%. Pertanyaan saya, dengan minus ini artinya masyarakat masih kesulitan untuk membeli? Itukah artinya resesi? Masyarakat tidak punya daya beli yang cukup? Ya, terima kasih Mas Aiman. Saya sepakat tadi pengantar Mas Aiman, tidak perlu kita persoalkan istilah teknis ya atau tidak resesi, tapi lebih kepada bagaimana respon pemerintah, kebijakan pemerintah dalam mengatasi resesi ini. Kalau dikaitkan dengan daya beli, kita mengakui situasi kondisi tahun ini sangat berat buat siapapun. 70% masyarakat yang disurvei mengatakan turun pendapatannya.
Tapi pemerintah pun juga merespon dengan memberikan perlindungan sosial berupa bansos dan lain-lain, dan itu menjangkau hampir 40% dari total penduduk kita. Dari sisi itu sebenarnya respon kebijakan kita cukup tepat, arahnya sudah bagus. Tapi harus diakui, karena pembukaan aktivitas ekonomi juga terhambat, dan kita memaklumi, kita fokus menangani kesehatan, sehingga multiplier atau dampak terhadap perekonomian juga belum terlalu besar dan belum terasakan. Ini juga akan berkaitan dengan daya beli dari masyarakat. Lalu di kelompok lain, menengah atas, memang praktis karena PSBB dan lain-lain, mereka belum berani berbelanja, berkonsumsi, sehingga tidak mampu untuk mendorong pertumbuhan secara kuat di kuartal 3, masih tumbuh negatif. Tapi dari sisi belanja pemerintah di kuartal 3, diperkirakan itu bisa mencapai 18%. Ini sangat signifikan pertumbuhannya dibanding kuartal kedua yang masih negatif 6,9%. Artinya respon kebijakan sudah tepat, hanya saja memang di kuartal 3 kemarin kita masih ada problem dengan delivery yang belum seragam. Sekarang sudah bagus akselerasinya, dan pembukaan ekonomi juga sudah mulai terlihat efektif. Tetap fokus pada penanganan kesehatan, itu prioritas kita. Jadi responsnya sudah tepat, hanya kurang cepat, begitu kurang lebih ya? Ya, di kuartal 3 kita akui, kuartal 3 itu kan mencakup Juli, Agustus, September. Juli dan pertengahan Agustus itu memang kita masih agak lambat karena masih merumuskan skema-skema. Agustus ke sini sudah cukup cepat karena sudah settle skemanya, tinggal delivery. Sekarang untuk bansos sudah mencapai 82% dari target. Untuk UMKM sudah mencapai 50% dari target. Dan kita harapkan di kuartal 4 itu semua akan terrealisir 100%, Mas Aiman. Jadi triwulan keempat, kuartal terakhir, yakin sekali pemerintah bahwa ini akan naik dari minus 3% mungkin ke positif? Ya, kita akan all out. Di kuartal 4 itu targetnya kita bisa mencapai kurang lebih positif 0,3%. Overall tahun ini memang kita masih akan negatif, Mas Aiman. Artinya kalau sudah positif, apa yang bisa disampaikan Pak Justinus? Ya, kita berharap ada kontinuitas, ada keberlanjutan. Maka kita, Pak Presiden mengatakan, kuartal 1 2021 itu kita harus gaspol, harus mulai fokus pada bagaimana belanja, terutama belanja sosial itu diperkuat. Jangan seperti tahun-tahun normal. Belanja kita itu baru efektif di kuartal 2, kuartal 3. Dengan demikian, kita pastikan karena fokus APBN tahun depan juga lebih terarah pada beberapa sektor saja, dan ini akan mendukung pemulihan ekonomi. Juga penanganan COVID, kita berharap kecepatan bisa dijaga, sehingga akan lebih mampu mendorong pertumbuhan yang positif. Baik, meskipun ada pertanyaan juga ketika all out dari APBN, kan kita mengalami shortfall. Pendapatan kita jauh berkurang. Mungkinkah itu kemudian dilakukan percepatan? Kalau memang responsnya, obatnya sudah tepat nih, tapi kemudian kurang cepat. Uangnya ada nggak? Permasalahan itu. Karena pendapatan dari pajak dan sebagainya jauh berkurang. Saya bertanya ke Bung Firmansyah. Bung Firmansyah, benarkah kemudian apa yang saya sampaikan? Jadi akan ada kesulitan, meskipun kita tetap harus optimis. Iya, defisit fiskal kita sudah ditetapkan di atas 3% ya, dalam undang-undang yang terbaru. Sehingga ini adalah ruang bagi pemerintah untuk bisa mengekspansi belanjanya. Tentunya pendapatan dari pemerintah fungsi dari dua hal. Pertama dari pendapatan dari sektor perpajakan, dan itu tentu kita akan defisit, dan selisihnya akan ditambal dengan penerbitan surat utang. Skemanya bisa dibeli melalui market, bisa dibeli oleh. Jadi utang dalam negeri akan diperbesar begitu ya? Utang yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang bisa dalam denominasi mata uang asing maupun mata uang rupiah, dan ini berdasarkan market rate, kecuali memang yang sudah disepakati dengan Bank Indonesia. Dan hanya itu kemudian sumbernya, maka tidak ada jalan lain karena pendapatan turun maka harus utang. Iya, karena pendapatan negara bersumber dari dua itu. Selain memang ada dana hibah ya. Dana hibah memang tidak cukup besar. Tentu ada tiga sumber pendapatan, sektor perpajakan, kemudian sektor pembiayaan, dan juga hibah yang diterima oleh pemerintah. Baik, nanti saya akan konfirmasi ke Mas Justinus. Tapi pertanyaannya kemudian ketika
ada utang, ketika kemudian ada percepatan, ketika kemudian obat yang diberikan sudah tepat, apakah nanti akan ada perbaikan di kuartal terakhir, kuartal keempat, dan juga nanti 2021. Saat lagi saya akan kembali dengan jawabannya di Sapa Indonesia Malam.